Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam, Pak Evin. Tumben ke sini. Iya, ini Pak Haris, saya ini pengen berdiskusi. Pak Haris ada waktu apa tidak Pak Haris? Kebetulan jam 9 saya sudah ngajar olahraga, jadi ada waktu. Silakan duduk, Pak Evin. Apa yang mau didiskusikan? Iya, ini Pak, saya itu sering kebingungan ya Pak ya. Kaitannya dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak Haris. Nah, saya ini kan ini Pak Haris ya, kadang itu harus meninggalkan kelas. Nah, waktu itu Pak Haris, nah waktu saya ada tugas harus meninggalkan kelas, saya itu pengennya kan anak-anak tidak hanya saya kasih tugas di LKS itu ya suruh ngerjakan, tapi saya juga pengen menghadirkan pembelajaran kelas yang seutuhnya walaupun saya tidak berada di kelas, tapi saya masih pengen anak-anak itu masih merasakan pembelajaran yang seutuhnya mulai dari awal sampai akhir seperti itu Pak Haris. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi nih Pak Haris. Oh, seperti itu. Ya, masih Lalu, merasa terus? bingung ini. Ya, Iya. Kalau boleh tahu, ini kelas berapa, Bu Evin ya? saya ngajar di kelas 10, Pak Haris itu saya ngajar mata pelajaran fisika. Oh, mata pelajaran fisika. Iya, iya. Ya, Jadi pelajaran ini Bu Evin sering ketika ada kesibukan ya meninggalkan kelas. iya harus meninggalkan kelas. Kadang kan Mhm. tidak hanya 1 hari itu aja, tapi sampai 3 hari juga Pak Haris. Nah, itu saya cerita nih Pak Haris ya, waktu pertama kali saya itu mencoba, nah waktu itu saya masih awam sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi. Waktu itu saya menyajikan pembelajaran itu dari awalnya kayak video untuk pemantik, kemudian untuk materinya itu semua saya desain Pak Haris di Google Site ya. Saya Ya. buat kayak web untuk belajar anak-anak hari itu dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti sampai akhir apa yang harus anak-anak lakukan itu sudah saya desain di sana. Nah ternyata Pak Haris, saya itu lupa nggak nanya anak-anak itu ke sekolah walaupun semua bawa HP, saya itu lupa nggak nanya ke anak-anak apakah anak-anak itu punya paketan atau tidak. Ataupun kalau yang punya paketan di sekolah itu kan di sekolah saya internetnya itu kan enggak bagus. Nah, saya juga lupa enggak nanya ke anak-anak apakah kuotanya itu bisa dipakai apa enggak di kelas. Akhirnya jadi 1 hari itu anak-anak enggak maksimal belajarnya karena itu buka Google Site-nya aja itu katanya ini lemot. Nah, ada yang enggak punya paketan. Jadi apa yang sudah saya siapkan itu enggak bisa jalan. Nah, itu dari situ saya ini sudah agak kecewa sekali gitu Pak Haris ya karena saya sudah ini menyiapkan dengan sudah sangat matang, saya desain semenarik mungkin, saya carikan video, kegiatan pembelajaran, ternyata itu tidak bisa berjalan Pak Haris. Iya. Eh, jadi seperti itu ya, Bu Evin ya. Nah, Iya, kira-kira tujuannya itu bagaimana, Bu Evin, kira-kira tujuan Mas, Bu Evin harapan nanti ini? saya tujuannya itu pengennya anak-anak itu melalui pembelajaran yang saya siapkan itu bisa um, mendapatkan pemahaman yang bermakna. Jadi pengalaman belajar yang memang bermakna, tidak hanya sekedar mengerjakan tugas di LKS atau mengerjakan latihan soal yang ada di buku. Jadi pengen ini seperti adanya guru di kelas, tapi cuma itu karena mungkin di sekolah saya itu internet itu tidak enaklah sinyalnya, kemudian di sekolah untuk sarana WiFi itu juga tidak ada WiFi khusus untuk siswa. Nah, itu yang membuat saya bingung, Pak Haris. Akhirnya saya pengennya pembelajarannya itu pembelajaran digital, kemudian anak-anak bisa ini menggunakannya sehingga pembelajaran lebih bermakna seperti itu, Pak Haris. Tapi ternyata di sekolah itu tidak mendukung lingkungannya. Sebelumnya Bu Evin apa sudah menginformasikan kepada anak-anak kaitan dengan pembelajaran besok anak-anak menggunakan media, lalu usahakan HP ada paketan. Itu apa sebelumnya sudah menginfokan kepada anak-anak? Nah, itu saya lupa Pak Haris, saya tidak menginfokan dan juga tidak melakukan asesmen awal, jadi tidak melakukan penilaian.
Iya iya. Tentang kemampuan anak-anak, kemampuan perangkatnya anak-anak itu saya tidak melakukan ini. Iya, kan tentunya ya kalau punya semua ya, kalau takutnya Iya, kalau kalau ada HP punya ya itu semua. bagaimana nanti ya. Iya, cuma internet di sekolah itu, kadang pakai Telkomsel dari depan tuh enak, kemudian masuk ke kelas nggak enak sudah, nggak ada sinyalnya sama sekali. Pindah kelas nanti nggak ada sinyal lagi, jadi memang susah sinyal di sekolah saya itu, Pak Haris. Tapi saya Gitu. pengennya itu bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna di kelas. Oh gitu. Kira-kira, sebelumnya, Bu Evin sendiri apa pernah, punya cara lain kira-kira? Ketika plan A tidak berjalan, tentunya sebagai guru kan kita harus punya plan B. Kira-kira, eee, Bu Evin sendiri bagaimana kira-kira itu, cara mengatasinya itu? Cara Iya, lain lah kemudian pokoknya. iya, cara lain waktu itu saya ini Pak Haris, sharing-sharing. Kaitannya kan pembelajaran berdiferensiasi, saya masih belajar waktu itu. Nah, Iya kemudian saya sharing dengan teman itu disarankan ini saja pakai diferensiasi produk karena kalau pakai model diferensiasi yang ini proses apa konten itu ya kan harus iya menyajikan dengan konten yang berbeda itu anak-anak tidak mampu. Jadi dikasih tahu pakai produk aja, pakai gini gini gini. Nah, itu ketika ini pembelajaran di materi berikutnya saya terapkan Pak Haris. Tapi saya sudah tidak pakai pembelajaran yang berbasis digital. Kalau awalnya kan individu. Nah, sekarang iya saya coba pakai kelompok untuk meminimalisir. Anggapan saya satu kelas itu masa ya nggak ada satu-satu yang internetnya bisa. iya. Ternyata waktu itu saya buat kelompok Pak Haris, ya ada yang satu kelompok itu bisa internetnya untuk nyari materi. Nah, kalau diferensiasi produknya itu anak-anak membuat ini apa kayak kincir dari barang bekas. Jadi memanfaatkan bahan-bahan bekas dibuat menjadi kincir air. Jadi langsung pembelajaran berbasis masalah yang ada di sekitar anak-anak. Jadi tidak lagi menggunakan yang berbasis digital lagi sudah. Oh gitu. Ya itu termasuk, bagus juga karena memang, apa ya, kendala di sekolahnya Bu Evin kaitan dengan internet seperti itu. Tapi kira-kira ada hambatan lain tidak Bu dengan pembelajaran yang hanya menggunakan, produk-produk seperti itu? Ya, hambatannya ada Pak Haris. Kan kalau produk itu kan anak-anak ada sesi ini apa mengkomunikasikan hasil uji cobanya. Nah, itu kan presentasi di depan kelas. Nah, anak-anak kan harus menampilkan videonya kan, Ge. Nah, itu untuk mengirim video pun itu juga kesulitan Pak Haris, anak-anak kesulitan. Jadi karena di kelas itu tidak ada sinyal, mau ngirim video WA ke saya itu juga tidak bisa. Nah, itu kan saya ngajarnya tidak hanya satu kelas, beberapa kelas. Akhirnya untuk yang satu kelas itu memang prosesnya lama. Satu hari, 2 jam pembelajaran itu hanya dapat 2 kelompok. Nah, kelompok yang lain belum sempat presentasi, akhirnya kan molor. Nah, Iya iya. untuk mensiasati itu, akhirnya untuk kelas yang berikutnya, kelas lain, itu saya buat gini, hari ini silahkan ini, apa, menguji coba produknya, jangan lupa direkam. Nah, hasil rekamannya dikirim nanti malam ke Bu Guru. Jadi pada pertemuan berikutnya kalau kalian presentasi itu videonya sudah siap, Bu Guru sudah siap menayangkan gitu. Lengkap dengan ini apa PPT yang mau dipresentasikan gitu Pak Haris. Jadi memang ini apa saya merasakan butuh ini ya apa mengkomunikasikan terlebih dahulu ke anak-anak. Jadi di awal saya tadi kan menganggap anak-anak semua bisa. Nah, ternyata Iya. tidak semua anak itu mampu mengikutinya. Iya, seperti itu Pak Haris. Iya iya. Berarti, ya itu memang butuh komunikasi, Bu, ya. Nah, selain anak-anak, Bu, Iya, Ibu Evin sendiri kira-kira tidak butuh komunikasi dengan yang lain menurut Bu Evin sendiri, untuk membantu kelancaran pembelajaran dari Bu Evin? Karena ada hambatan yang sangat ini ya, kan apa ya, karena memang sekarang iya, dunia digital gitu loh, kira-kira untuk Bu Evin sendiri. iya, semua serba digital. Iya, ya itu Pak Haris. Selain komunikasi dengan anak, saya itu kan awal itu sempat tanya ke teman saya, sesama
Ini waktu PPG saya tanya ke teman saya pakai yang diferensiasi konten itu enggak berhasil di kelas. Kira-kira apa diferensiasi yang bisa saya terapkan di kelas? Nah, itu disarankan coba pakai produk. Nah, itu akhirnya saya coba pakai produk. Kemudian juga komunikasi tanya terkait dengan ini, dosen pembimbing waktu itu. Guru pamong juga tanya, apakah kalau diferensiasi itu boleh, apakah boleh tidak harus selalu digital? Karena kan kalau memanfaatkan yang digital, sekolah saya itu kan tidak mendukung. Jadi saya banyak tanya-tanya. Karena saya mau melakukan apa yang ada di hati saya itu juga ragu, Pak Haris. Oh, iya. Iya, Betul. karena ini kan masih belajar, ragu mau melangkah opsi A, saya itu ragu. Jadi berusaha meyakinkan diri saya dengan tanya kanan kiri gitu, Pak Haris. Iya, Bu. Ya memang, eee, mengkomunikasikan perlu, jangan istilahnya itu mikir sendiri, akhirnya bingung sendiri, Bu, kalau mikir sendiri, seperti itu. Nah, Iya. selanjutnya bagaimana ke Iya, awal depan? itu ya saya pikir sendiri kan, akhirnya sampai Iya. enggak ini Selanjutnya bagaimana ke depan Bu Evin ke ini? depan. Karena kan tadi sudah Ya, menemukan istilahnya itu, dari digital apa, pembelajaran berbasis konten ke produk, terus mengkomunikasikan. Nah, gimana ke depan Bu Evin untuk pembelajarannya ini nanti? rencana saya ke depan itu Pak, kan saya tuh membuat modulnya tidak awal semester langsung semua, tapi saya evaluasi. Jadi saya membuat modul satu topik dulu, topik berikutnya itu saya evaluasi lagi kesiapannya anak-anak. Nggak hanya dari kesiapan kemampuan perangkatnya saja, tapi dari ini apa pengetahuan awalnya itu saya tanyai dulu. Saya buatkan kayak semacam pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Saya pengen tahu seberapa besar sih anak-anak ini pengetahuan dasar yang dimiliki. Nah, dari dasar itu saya menyusun modul yang akan saya terapkan di kelas, modul ajar yang mau saya terapkan di kelas, termasuk dengan pembelajaran berdiferensiasinya. Kira-kira anak-anak ini nanti kalau pakai diferensiasi konten, proses, atau produk, atau bisa dikombinasikan, atau salah keduanya, atau ketiga-tiganya, seperti itu. Karena itu mau membuat virtual lab, nah pakai digital lagi. Nah di awal itu mau saya coba dulu di HP saya Pak ya, kan kita pakainya HP kan, anak-anak enggak ada yang punya laptop, mau masuk lab itu kan juga enggak bisa, karena labnya harus buat gantian. Nah satu-satunya anak-anak miliki HP, saya coba rencananya saya coba ke HP saya dulu, kalau di HP saya bisa, saya yakin pasti di HP anak-anak juga bisa. Tapi mungkin saya harus tanya dulu ke anak-anak, bisa nggak menyiapkan ini koneksi internet. Nah, kalau masing-masing individu nggak bisa, mungkin rencananya apa dibuat semacam kayak kelompok atau satu bangku itu 2 anak harus ada HP yang bisa connect internet. Nah, mungkin seperti itu Pak kayaknya rencana saya. Jadi komunikasi tadi Iya. Pak, penting itu untuk Iya, mensukseskan kelancaran pembelajaran di kelas. betul Bu Evin, apa Mungkin yang itu Pak sudah yang akan saya direncanakan. lakukan. Jadi saya coba dulu. Betul. Oke, saya coba dulu. Ya betul apa yang direncanakan Bu Evin tadi. Hanya saja kan dalam sebuah rencana ini harus ada komitmen. Bagaimana komitmennya Bu Evin dengan Iya, rencana Bu Evin nanti? komitmen saya Pak ya, saya pengennya pembelajaran itu kan berhasil ya, anak-anak bisa mendapatkan pemahaman akan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Nah, untuk komitmen ini Pak, saya mengusahakan semaksimal mungkin ya, selain dengan komunikasi, kemudian dibuat model kelompok diskusi ini satu bangku. Kira-kira siapa saja yang dilibatkan dalam komitmennya Bu Evin? Yang saya libatkan itu Pak, selain saya sebagai guru, siswa, ini juga ini Pak, apa, saya juga koordinasi dengan kepala lab, atau mungkin ini Pak, kalau di lab itu kan ada atau di perpustakaan. Nah, di perpus itu ada WiFi. Mungkin saya juga bisa ini dengan penjaga perpus atau kepala Ya, perpusnya. Jadi minta izin di jam ini saya membawa anak-anak ke perpus, walaupun pelajarannya ini saya akan melibatkan sarana prasarana yang memegang WiFi di sekolah. iya.
Bagaimana Mungkin Bu Evi? minta diberikan akses yang lebih. Jadi saat saya praktek dengan anak-anak, lah akhirnya ketemu. Iya. Iya. Bagaimana? Bagaimana Bu Evin setelah diskusi ini? Nah, akhirnya jawaban yang awalnya tidak muncul dalam otak dan benak saya, akhirnya saat diskusi ini muncul. Terutama ini, Iya. siapa saja yang bisa membantu ya komitmen saya. Nah, Baru ini Pak, ya akhirnya saya bisa karena menjawab tadi menjawab sendiri dengan iya. iya, karena tadi Bu Evin sempat bilang masalah komunikasi. Jadi akhirnya opini tersebut terus Iya. berkembang. Ya, alhamdulillah Pak. Akhirnya saya menemukan jawaban ya dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah ya, berarti diskusi Iya, kita ini alhamdulillah ada deh. hasilnya. Iya Gimana Pak, iya benar Bu Evin? sekali. Walaupun kemarin latihan ternyata memang ini membawa pengaruh lebih. Iya, iya. Heeh. Mungkin ada lagi Bu Ya Pak Evin Haris, terima selain kasih. Sudah cukup Pak Haris. Terima kasih Pak Haris. Ini bisa saya praktekkan di semester Oke. depan. Sama-sama Bu Evin. Oke.